Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana fa ahsana ta'limana wa addabana fa ahsana ta'dibana. Summa salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-14 insyaallah. Kemudian salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji salah satu kaidah furu'iyah yang berbunyi tentang man ista'jala asy-syai' qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka ia terhalang untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, agar ilmu yang kita dapati nantinya diberkahi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalishan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Amin. Makna kaidah man ista'jala asy-syai' qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum awan bermakna waktu, sebelum waktunya, maka ia terhalang untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Makna kaidah secara umum yaitu man ista'jala al-husul 'ala syai'in qabla hululi waqti sababihi asy-syar'i wa dzalika bisulukihi wasail ghairi masyru'atin aslan aw masyru'iyah fi dzahir walakin biqasdi ghairi masyru'in fa innahu yahrumu min al-husul 'ala dzalika syai' iqaban lahu aw mu'amalatan lahu bi'aksi qasdi asy-syai'. Maksudnya adalah siapa yang mensegerakan untuk mendapatkan sesuatu sebelum datang waktu yang sesuai dengan sebab syar'inya. Ya, jadi dia mensegerakan untuk mendapatkan sesuatu, tapi sesuatu ini sebenarnya pada hakikatnya berdasarkan waktu syar'inya itu belum datang, dengan menempuh jalan yang tidak dibenarkan syarak, ya, atau jalan yang ditempuhnya dibenarkan secara syarak atau secara zahir, akan tetapi dengan maksud niat yang tidak benar. Dengan ini maka ia diharamkan atau terhalang untuk mendapatkan sesuatu tersebut sebagai balasan atau beramal dengan kebalikan dari niatnya. Ya, jadi di sini menyatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Tapi ketika seseorang ingin segera untuk mendapatkan sesuatu itu sebelum datang waktu yang ditetapkan oleh syarak sendiri, dan dia mensegerakan itu bisa jadi dengan menempuh jalan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya apa? Seorang anak yang dia akan mendapatkan warisan dari orang tuanya, dan itu ada waktu yang ditetapkan oleh syaraknya, yaitu apa? Ketika orang tuanya meninggal. Tetapi dia mensegerakannya, ya, untuk mendapatkan warisan tersebut dengan cara membunuh orang tuanya. Membunuh itu merupakan jalan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Atau jalan yang ditempuhnya itu bisa jadi dibenarkan secara syarak, akan tetapi dengan maksud atau niat yang tidak benar. Contohnya adalah seorang suami menceraikan istrinya, ya, itu cerai dalam Islam itu dibenarkan, ya, ketika ada konflik. Tetapi ketika dia menceraikan istrinya itu dengan niat agar istrinya tidak mendapatkan warisan ketika dia meninggal, maka hal ini dilarang, ya. Dengan ini, dengan tindakannya mensegerakan sesuatu yang sebelum datang waktunya itu, baik dia tempuh dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syarak atau ditempuh dengan jalan yang dibenarkan tapi dengan niat tidak benar, maka ia diharamkan atau terhalang untuk mendapatkan sesuatu tersebut sebagai balasan atau beramal dengan kebalikan dari niatnya. Okay. Dalil kaidah ini memiliki kaitan yang erat dengan sumber hukum Islam, yaitu saddu dzari'ah, ya, dalam rangka menjaga hak-hak sesama manusia. Ya, sebagaimana yang sudah dipelajari di ilmu usul fiqh, saddu dzari'ah merupakan salah satu dalil hukum atau sumber hukum atau metode dalam menetapkan hukum, yaitu menutup jalan untuk terjadinya perbuatan dosa. Ya. Terus dalilnya diambilkan dari hadis ini, ya, Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 5834. Man labisal harir fid dunya lam
bashu fil akhirah. Ya, artinya, barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat. Apa wajah dilalahnya? Sutra merupakan pakaian yang akan dipakaikan kepada hamba Allah di surga nantinya. Dengan ini, siapa yang mensegerakannya tergesa-gesa memakainya di dunia, ini bagi laki-laki ya, maka ia diharamkan memakainya di akhirat. Ya, jadi hadis ini menandakan bahwasanya orang yang mensegerakan sesuatu yang pada hakikatnya suatu itu akan dia dapatkan di akhirat, maka Allah akan membalasinya bahwasanya dia di akhirat nanti tidak akan mendapatkan sesuatu tersebut. Berarti dia tidak akan memasuki surga karena pakaian sutra itu merupakan pakaian ahlul jannah. Lanjut ke dalil dari Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, jadi ketika dilihat dari asbabun nuzul ayat ini, bahwasanya pada masa Rasul terjadi ada yang melakukan menyembelih hewan sembelihan sebelum dilaksanakan sholat Idul Adha. Ya. Dan kemudian Rasul menyuruhnya untuk menyembelih lagi setelah Rasul selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Ya. Ini menandakan bahwasanya perbuatan yang seharusnya atau ibadah yang seharusnya dilaksanakan pada waktunya dan dia melaksanakan sebelum waktunya, maka dia perbuatan tersebut dianggap tidak sah. Berarti dia harus mengulangi perbuatan tersebut. Ya. Oke, itu dalil dari surat Al-Hujurat ayat 1. Penerapan kaidah. Ini penerapan kaidahnya sebenarnya banyak ya, ada diambil 3 contoh saja. Yang pertama, apabila seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan sakit, ya, atau disilakan dengan maradul maut ya, sakit yang dia itu sakit tidak ada kemungkinan untuk sembuh, itu sakit yang mengantarkan dia pada kematian. Nah, dia menceraikan istrinya ini dengan niat agar istrinya tidak bisa mewarisinya. Maka ketika ia meninggal, maka istrinya tetap bisa mewarisi suaminya, walaupun istrinya telah dia ceraikan. Ya, walaupun terjadi di sini ini perbedaan pendapat ulama ya. Mazhab Hanafi mengatakan istrinya masih tetap mendapatkan warisan walaupun telah diceraikan oleh suaminya selama istrinya masih dalam menjalani masa iddah. Berbeda dengan mazhab Hambali, sudah habis pun masa iddah, istrinya tetap berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dengan alasan bahwasanya suaminya menceraikan istrinya dalam keadaan dia sakit tersebut agar istrinya tidak mewarisinya. Jadi di sini ditetapkan hukum kebalikan dari niat suaminya tersebut. Oke. Terus penerapan kaidah yang kedua, ahli waris yang membunuh muwaris atau orang yang akan mewariskan, ya, terhalang mendapatkan warisan. Misalnya, seorang anak yang dia mengetahui bahwasanya dia akan mewarisi dari orang tuanya. Jadi mewaris ini orang tuanya ya. Jadi dia ingin segera untuk mendapatkan harta warisan tersebut, dia bunuh orang tuanya. Maka berdasarkan kaidah ini dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Terus penerapan yang ketiga yaitu melaksanakan sholat sebelum datang waktunya. Misalnya dia melaksanakan sholat zuhur sebelum tergelincir matahari, sebelum matahari condong ya. Dengan niat agar dia cepat menyelesaikan beban tanggungan ibadahnya. Akan tetapi di sini Allah menghukumkan kebalikannya. Dia masih tetap dianggap wajib melaksanakan sholat. Ya. Dalam artian sholat itu masih berada dalam zimmahnya, dalam tanggungannya. Sampai dia melaksanakan sholat tersebut pada waktunya. Pengecualian kaidah. Jadi, kita dikatakan bahwasanya kaidah fikih itu sifatnya aglabiyah. Ya, aglabiyah itu tidak pasti bisa diterapkan untuk semua permasalahan fikih. Ada beberapa permasalahan fikih yang menjadi pengecualiannya. Ya, yang pertama, mengeluarkan zakat sebelum waktunya haul. Ya, walaupun terjadi perbedaan pendapat ulama di sini, ya, Yusuf Qaradawi mengatakan bahwasanya mengeluarkan zakat sebelum waktunya atau haul itu dibolehkan. Ya, dan ini dikuatkan oleh MUI, Fatwa MUI Pusat, bahwasanya mengeluarkan zakat sebelum waktunya itu dibolehkan ketika memang kebutuhan terhadap harta zakat tersebut
menuntut untuk dikeluarkan pada waktu tersebut ya. Jadi pendapat Yusuf Qaradawi ini yang diambil oleh MUI Pusat ya. Dan ini merupakan pengecualian dari kaidah yang kita pelajari bahwasanya siapa yang menista'jala syai' qabla awani, siapa yang mensegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia terhalang. Ya, ketika dibawakan kepada kaidah ini, orang yang mengeluarkan zakat sebelum waktunya seharusnya dia dihukumkan zakatnya tersebut tidak terima, tetapi ini merupakan pengecualian. Zakatnya tetap diterima dalam rangka maslahah yang memenuhi kebutuhan umat ketika itu. Oke. Pengecualian yang kedua yaitu jamak takdim. Jamak takdim ini dikecualikan dari penerapan kaidah ini karena memang ada dalil lain. Ya, dalilnya ketika Nabi pergi pada perang Tabuk, itu ketika Nabi irtahala ba'da zaghi syams, ketika Nabi berangkat setelah tergelincirnya matahari, ya maksudnya setelah berjalan waktu zuhur, maka Nabi melakukan sholat zuhur dan juga digabung dengan sholat asar. Ya, di sana terjadi jamak takdim di mana zuhur dan asar digabungkan dan sholat asar dilaksanakan di waktu zuhur. Ya. Nah, kalau dibawakan kepada kaidah ini sebenarnya itu tidak sah ya. Sebenarnya tidak sah sholat asar dilakukan sebelum waktunya, tetapi pelaksanaan jamak takdim ini dibolehkan karena Rasul melaksanakannya. Jadi pengecualiannya berdasarkan dalil dari hadis. Ya. Kaitan kaidah dengan penafsiran ayat mawaris. Ya, jadi kan nama ini jurusan ya ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi apa kaitannya dengan penafsiran surat mawaris, yaitu surah An-Nisa ayat 11. Mana Allah mengatakan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzal unsayain. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, ya auladikum. Ya, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ya. Terlepas dari pembagian warisan yang sudah ditetapkan dalam ayat 11 dan 12, kita lihat. Ya, kita soroti di sini ini Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Jadi berdasarkan ayat ini, anak kandung baik laki-laki dan wanita itu berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya dan mereka tidak pernah terhijab sama sekali. Ya, tidak pernah terhijab maksudnya tidak ada orang yang menghalangi mereka untuk mendapatkan warisan ya dari orang tuanya. Dan ayat ini kalau kita kaji dari segi usul fiknya, dari segi qawaid usuliyah lugawiyahnya, kaidah tata bahasanya, auladikum itu maknanya makna umum. Ya, makna umum dalam artian apakah semua anak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya? Dalam menghukumi dalil yang bersifat umum itu dilihat dulu apakah ada dalil lain, dalil khas yang mengkhususkan keumuman ayat ini. Ternyata ada, yaitu hadis Nabi yang mengatakan al-qatil la yarisu, pembunuh tidak akan mewarisi. Ya. Qatil la yarisu, pembunuh tidak akan mewarisi, termasuk anak yang membunuh orang tuanya, dia tidak akan mewarisi orang tuanya. Jadi hadis ini dia bersifat khas, ya khusus. Hadis ini mengkhususkan keumuman surat An-Nisa ayat 11 ini. Berarti tidak semua anak yang mendapatkan warisan. Ya. Anak yang membunuh orang tuanya dia tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Oke. Jadi hadis ini mengkhususkan keumuman surat An-Nisa ayat 11. Terus apa kaitannya dengan kaidah man istajala syai' qabla awanihi uqiba bihirmanihi? Kaitannya adalah kaidah ini dibuat oleh ulama ya sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya bahwa kaidah ini dibentuk dari dalil-dalil yang ada. Jadi kaidah man istajala syai' ini merupakan kaidah yang disarikan dari beberapa dalil syariat. Jadi kaidah ini dipakai dalam rangka takrir namanya, menguatkan hadis ini bahwasanya anak yang dia itu membunuh orang tuanya maka dia terhalang untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ya,
Oke, jadi begitu kaitannya. Jadi ketika ada sebuah dalil dari Al-Quran dan dia masih bersifat umum, maka dicari dalil lain yang khusus yang mengkhususkan keumumannya tersebut. Kemudian ketika ada kaidah yang berbicara dalam hal yang sama, dalam maudhu yang sama, dalam materi yang sama, kaidah ini nanti fungsinya sebagai takrir, penguat, ya, penguat dari hadis ini, penguat untuk menguatkan hukum bahwasanya anak yang mensegerakan mendapatkan warisan orang tuanya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak, itu membunuh orang tuanya, dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Demikianlah penjelasan Umi tentang kaidah ini. Jadi yang perlu dikuasai yang pertama, apa itu makna kaidah, terus dalil kaidah, penerapan kaidah, pengecualian jika ada pengecualian, dan kaitannya dengan penafsiran surat Nisa ayat 11. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.